Perjalanan Isra Miraj merupakan bentuk kecintaan Allah Ta'ala pada kekasihnya Rasulullah. Sebuah perjalanan melintasi berbagai dimensi waktu yang sangat mengagumkan di luar nalar batas logika manusia. Oleh karena itulah, mengapa perjalanan Isra Miraj yang terjadi dalam satu malam itu disebut sebagai Mukjizatul Kubro, atau mukjizat terbesar. Perjalanan Isra Miraj paling tidak melalui 3 dimensi alam, yaitu alam nur, alam malakut dan alam lahut. Berikut penjelasannya. 1. Perjalanan lintas alam nur. Perjalanan lintas ini ditempuh saat proses perjalanan dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan kendaraan bernama burak dengan kecepatan cahaya. Kata al-burak sendiri berarti kendaraan cahaya, sebab kata al-burak terambil dari al-barq yang berarti kilatan cahaya yang menyambar. Perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan fisik antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling tidak akan dicapai selama 40 hari perjalanan dengan menggunakan tunggangan unta ketika itu, sebab jarak antara Makkah Palestina kurang lebih 1.500 km. Namun, dengan kecepatan cahaya burak tersebut, perjalanan Rasulullah hanya membutuhkan waktu sepersekian detik saja. Ini tentu merupakan bukti kekuasaan Allah yang tak perlu kita ragukan lagi bagi orang-orang yang beriman. 2. Perjalanan lintas alam malakut. Perjalanan ini terjadi saat perjalanan dari Masjidil Aqsa, baginda Nabi Muhammad bersama Jibril naik menembus ke batas langit pertama hingga ke langit yang ketujuh. Di setiap fase tingkatan langit tersebut, Nabi Muhammad bertemu dan disambut oleh para penghuninya. Di antaranya, di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan sekadar perjumpaan dengan roh para nabi dan rasul tersebut di atas, namun Nabi Muhammad juga menjumpai miliaran malaikat yang menyambut kedatangannya, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Ad-Dur Mansud fi Sholawat Wassalam ala Sahib Al-Makam Al-Mahmud, bahwa pada malam itu, ada seorang malaikat yang tidak berdiri menghormati kedatangan Rasulullah. Malaikat itu pun dipatahkan sayapnya dan dijatuhkan di atas Jabal Qof. Hingga malaikat Jibril pun memintakan ampunan kepada Allah melalui sholawat yang dibaca malaikat tersebut untuk baginda Rasulullah. 3. Perjalanan lintas alam lahut. Perjalanan ini terjadi manakala Rasulullah bersama Jibril melewati batas ambang dimensi langit ketujuh dan akan masuk melanjutkan ke dimensi yang lebih tinggi bernama Sidratul Muntaha. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Sidratul Muntaha adalah sebuah dimensi puncak yang berada setelah langit yang ketujuh. Pada batas ambang Sidratul Muntaha inilah puncak batasan malaikat Jibril yang hanya diizinkan oleh Allah untuk mengantar dan menemani Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah sendirilah yang hanya diizinkan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Manakala Nabi naik dan masuk ke batasan Sidratul Muntaha, Nabi bertanya, "Tidakkah engkau ikut masuk bersamaku, wahai Jibril?" Tanya Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, "Tidaklah ada seorang pun yang diizinkan masuk melewati batas ini, melainkan hanya engkau ya Muhammad, sebab engkau merupakan seorang makhluk yang paling dikasihi Allah. Aku hanya diizinkan mengantar engkau sampai di sini, duhai Rasulullah. Sekiranya aku paksakan untuk tetap masuk, niscaya batang tubuhku akan terbakar dan melebur sirna," jawab Jibril. Akhirnya, hanya baginda Rasulullah sendiri yang diizinkan masuk naik menembus wilayah Sidratul Muntaha tersebut, tanpa seorang pun yang pernah diizinkan masuk kecuali hanya satu-satunya baginda kita Rasulullah, sesuai dengan makom dan derajatnya yang tinggi, melebihi makom para malaikat dan para nabi lainnya.